Saudara-saudara, 2 minggu kemarin kita sudah membicarakan firman Tuhan. Apa yang dahulu adalah keuntungan, sekarang menjadi rugi karena pengenalan akan Kristus yang lebih mulia. Saudara masih ingat 2 minggu kemarin? Apa yang dahulu adalah keuntungan, sekarang menjadi rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Kemuliaan Kristus selalu yang kita tuju. Bukan diri kita atau persoalan di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi ciri orang yang sudah diselamatkan. Ini ciri orang Kristen yang sejati. Dia tidak pernah diganggu oleh keadaan untung rugi dunia ini. Paulus berkata pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semua. Kristus adalah segalanya. Kalau kita punya Kristus, kita punya semua. Saudara masih ingat? Kalau kita tidak punya Kristus, kita hilang semuanya. Kristus is everything. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kalimat Paulus, bahwa Tuhan ingin kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan ingin kita mengenal siapa Kristus. Bukan semata-mata mencari pengetahuan tentang Dia. Paulus ingin membawa kita kepada satu tujuan hidup bagi orang Kristen yang sejati, yaitu mengenal Kristus. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Kristus itu yang ku ingini, yang ku gairahi di dalam hidupku. Dia merangkumkan pikirannya ini di ayat 8, saudara-saudara. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, ini kita sudah merenungkannya. Paulus menganggap pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semua yang pernah dia ingini di dalam hidupnya, semua yang pernah dia capai di dalam hidupnya. Kenal Kristus, itu segalanya. Setiap orang punya gairah di dalam hidupnya. Setiap orang punya keinginan di dalam hidupnya. Ingin punya kerjaan, ingin punya rumah, ingin punya pasangan hidup. Itu semuanya baik. Bagi kita orang Kristen harus ada sesuatu yang menjadi dasar. Bagi semua gairah kita. Bagi semua ambisi kita. Semua keinginan kita yang menjadi dorongan bagi semangat kita itu apa? Yaitu mengenal Kristus. Itu dasarnya. Saudara-saudara. Paulus sudah menukar semua aset dia seluruhnya dengan Kristus Yesus. Kristus adalah segalanya bagi dia. Dia sungguh-sungguh ikut Yesus. Tidak mau kembali lagi. Tadi kita mendengar bacaan bertanggapan Lot diselamatkan dari Sodom. Tetapi istrinya, saudara, dia ingat semua hartanya itu. Dia kembali menoleh. Jangan seperti dia, saudara-saudara. Semua orang yang mengikut Yesus tidak kembali lagi ke belakang. Arah hidupnya satu, jelas, Kristus Yesus. Ini adalah sesuatu pemikiran yang natural. Yang seharusnya setelah seseorang diselamatkan oleh Tuhan, ada gairah ini untuk mengenal siapa yang menyelamatkan dia. Dia tidak mau kembali lagi. Arahnya cuma satu, jelas. Itu yang menjadi dasar bagi semua keinginan dia di dalam dunia ini. Kita lihat Paulus berkata di ayat sebelumnya, di ayat 9, sebelum dia mengatakan bagian ini. Aku berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya sekarang Paulus yakin kalau dia berdiri di tahta pengadilan Tuhan sebagai hakim yang duduk di atas tahta, Paulus bisa dengan berani berdiri di hadapan Dia. Bukan karena kebenaran dia sendiri,
tetapi kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepada dia. Allah sudah menyatakan Paulus sebagai orang benar bukan karena jasa dia, tetapi jasa Kristus di atas kayu salib. Jadi status Paulus sudah dibenarkan di hadapan Allah. Paulus sudah menjadi orang kudus meskipun dia masih banyak kelemahan. Tetapi statusnya sudah dibenarkan. Dia sudah diselamatkan. Allah tidak lagi murka kepada dia. Paulus berkata kebenaran yang Allah anugerahkan karena percaya. Artinya orang benar itu hidup oleh iman. Dia ikut terus siapa Kristus yang dia imani itu. Paulus tidak perlu menuntut diri untuk mengerjakan sesuatu untuk memperkenan Tuhan. Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu dianugerahkan kepada dia yang percaya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosanya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Paulus sudah menerima keselamatan yang dianugerahkan kepada dia melalui iman kepada Kristus Yesus. Inilah artinya iman. Kita berhenti melihat kepada diri, keunggulan diri. Semuanya yang Paulus capai itu. Aku orang Ibrani, aku orang Benyamin, aku taat Taurat, segala macam tidak ada lagi, saudara-saudara. Tetapi dia mengarahkan kepada Kristus yang mati dan bangkit itu bagi dia. Yang kuingini adalah mengenal dia. Kebenarannya sempurna. Makin kita menyadari anugerah ini, saudara. Anugerah keselamatan ini. Makin kita mau kenal siapa Tuhan yang begitu mencintai kita. Itu natural. Itu sudah seharusnya di dalam hati kita. Kalau tidak ada, minta kepada Tuhan. Untuk mengenal dia dengan lebih sungguh, saudara-saudara. Memang sudah seharusnya. Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu ingin kenal. Siapa yang menyelamatkan dia? Kagum. Kenapa saya diampuni dosanya oleh-Mu Tuhan? Kenapa Engkau rela mati untukku? Kenapa saya bisa dipilih oleh Tuhan? Sungguh besar cinta kasih Tuhan untuk saya orang berdosa ini. Ini yang mengakibatkan kita mau mengenal Kristus. Dan aspek pengetahuan tentang Tuhan, saudara-saudara. Mengenal itu. Aspek pengetahuan tentang Tuhan ini bukan hanya di pikiran. Itu bahasa aslinya. Mengenal Kristus, mengenal ini bukan hanya di pikiran. Tapi itu hanya sebagian kecil saja memang. Ada aspek rasio. Tetapi itu hanya sebagian saja. Tapi aspek pengenalan, pengetahuan itu sangat berkaitan erat dengan pengalaman kita di dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita hidup dengan Kristus yang kita ingin kenali itu. Aspek pengenalan itu adalah soal relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Bukan soal tahu tentang Kristus, tapi benar-benar mengenal dia secara intim. Inilah bisa dilihat apakah seorang bertumbuh imannya atau tidak. Kalau waktu kesulitan tiba langsung takut dan cemas, berarti iman saudara sedang bermasalah. Tidak peduli saudara baca buku teologi berapa banyak. Sudah dibaptiskan, terus mendengar khotbah, pengetahuan terus bertambah, tapi itu semua tidak menjamin iman bertumbuh. Karena di mana ada iman, maka ketakutan itu pelan-pelan hilang. Kecemasan itu sirna. Karena iman itu bertumbuh jikalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Ada relasi yang intim dengan Yesus yang mati dan bangkit itu. Bagi dosa-dosaku. Dan itu terus bertumbuh sejak kita menerima anugerah keselamatan. Kalau kita perhatikan hidup Paulus, dia keinginannya mengenal Kristus. Setelah kesadaran bahwa dirinya sudah dikeluarkan daripada kegelapan dosa yang mengikat dia kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu dia alami 30 tahun sebelum dia menulis ini. 30 tahun yang lalu sebelum Paulus menuliskan ini, dia bertemu dengan Yesus.
Di jalan ke Damaskus, disitulah dia menerima terang kemuliaan Kristus itu. Disitulah dia diterangi kegelapan hatinya. Dia bertobat dan dia percaya kepada Kristus. Siapa bilang pengalaman itu tidak penting? Dari pengalaman itulah justru Paulus mengalami cinta kasih Kristus. Dia mengalami di hatinya kemuliaan Kristus itu, yang mengampuni dosa-dosa dia. Inilah maksudnya mengenal Kristus. Ada aspek pengalaman dia di dalam hidupnya sehari-hari berjalan dengan Kristus. Ada pikiran, ada perasaan, semuanya terlibat untuk mengenal Kristus. Ada air mata, ada sukacita, tapi Kristus tetap menjadi fokus kita. Paulus berkata, yang kuingini adalah mengenal Kristus. Artinya aku ingin mengenal Kristus ini menunjuk kepada pengetahuan yang bukan hanya di pikiran tetapi juga di dalam hati kita. Tuhan begitu jauh. Mungkinkah aku menggapai Dia? Rasio selalu membatasi kita, saudara-saudara. Kita harus terbebas daripada rasionalisme yang dingin, yang mengikat iman kita. Tantangan zaman ini makin berat. Saudara-saudara, kita harus selalu memfokuskan diri kepada kitab suci. Ada waktu yang disediakan untuk jauh daripada distraksi dunia ini. Saudara harus mendisiplin diri. Memang teknologi boleh menjadi berkat, tetapi banyak sekali distraksi di dalam itu. Saudara harus berhati-hati karena setan itu ada. Dan dia memakai semua alat-alat teknologi untuk mengganggu arah hidup kita yang sesungguhnya. Untuk mengenal Kristus. Jangan sampai sarana yang kita gunakan itu justru membawa kita berdosa. Makin jauh dari Tuhan. Apakah ada gairah untuk mengenal Kristus? Apakah saudara betul-betul memiliki satu semangat untuk mengenal Kristus? Ketika saudara membaca firman, ketika saudara menyanyi atau mendengarkan khotbah. Bagaimana saudara menghabiskan waktu dengan Dia. Itu ukurannya. Bukan yang kelihatan. Saudara harus memperhatikan yang tidak kelihatan itu menjadi dasarnya. Yang menjadi fondasinya. Saudara-saudara. Dari apa yang saudara kerjakan yang kelihatan itu. Yang tidak kelihatan itu. Saudara bagaimana menghabiskan waktumu dengan Tuhan. Dibanding dengan semua ambisi saudara, pelayanan saudara ini itu. Dibanding dengan semua hobi saudara. Jangan hanya terpikir Yesus kalau saudara sudah kanker. Kalau sudah lumpuh. Kalau saudara bangkrut baru teriak kepada Yesus. Sekarang mumpung masih sehat, harus disiplin pikiran. Cari waktu untuk berdoa. Membaca firman Tuhan. Saudara harus memaksakan diri menjauhkan segala distraksi. Cari Tuhan. Dengar suaranya. Itu tujuan hidup kita. Mengenal Kristus. Kalau mau mengenal Kristus harus ada pengorbanan. Sulit saudara-saudara untuk menganggap segala sesuatu itu kerugian. Tetapi firman Tuhan berkata segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia dari segalanya. Oh saudara-saudara, jikalau kita boleh mencapai saja kalimat Paulus ini. Dia betul-betul sadar Kristus adalah Tuhanku. Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk dosaku. Itu yang harus kita mohon kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk dosa dunia, untuk dosa orang lain di situ, tidak. Saudara, Tuhan sudah mati dan bangkit untuk aku. Ini sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan intim. Kristus yang menemui aku di jalan ke Damaskus itu. Mungkin saudara tidak ingat kapan waktu saudara bertobat. Tidak jadi hal. Tetapi yang jadi ukuran itu bagaimana dari hari ke hari pengalaman hidup saudara itu bersama dengan Kristus makin ingin mengenal Dia. Di dalam apa yang saudara alami itu ketika sulit bukan membuang Tuhan. Tetapi justru ingin lebih mengenal Tuhan. Yang senantiasa menopang iman kita, yang menjaga iman kita. Itu artinya lagu tadi. Di dalam sepanjang ziarah kita. Saudara sadar tidak kita sedang berziarah, kita adalah tamu saja di dalam dunia ini.
yang hidup hanya sementara, hanya passing by. Yang selalu ada derita dan kesulitan karena kita berjalan di jalan salib. Tetapi kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Makin kenal Tuhan, makin beriman kepada Dia. Sehingga kita terus-menerus jalan sampai masuk kepada surga. Itu lagu tadi. Saudara-saudara, Kristus yang sudah mati dan bangkit mengampuni dosaku. Kristus yang merubah hidupku. Kristus yang begitu mengasihiku. Tapi Kristus yang sama juga berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kau harus tetap di dalam penyakitmu, Paulus. Duri di dalam dagingmu itu akan membawa kemuliaan bagi namaku. Justru di dalam kelemahanmu kuasaku bekerja dengan sempurna. Kemuliaanku akan nampak di dalam hidupmu sehari-hari. Sadarkah engkau ini? Itu sebabnya saudara, ketika kita mengalami segala derita dan kesulitan, kalau kita marah kepada Tuhan, itu rohanimu tidak beres. Harus bertobat kembali kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang jahat, tidak. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan selalu baik adanya. Dia memakai segala hal untuk kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, kembalilah kepada Tuhan. Paulus berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Tuhan berkata kepada dia seperti itu. Sehingga kemuliaan Kristus itu nampak di dalam hidup dia. Itu sebab Paulus berkata apa, saudara? Dia rela di dalam kelemahan. Dia tidak marah-marah di dalam kelemahan. Dia rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Saudara bisa tambahkan sendiri list ini. Semua itu oleh karena apa, saudara? Kristus, mengenal Dia. Dengan derita ini aku lebih kenal siapa Tuhanku. Ini namanya mengenal Kristus. Apakah iman kita hanya mempengaruhi pikiran kita, tetapi tidak pernah menyentuh perasaan kita kepada Kristus? Pertumbuhan rohani kita bukan dimengerti sebagai pertambahan pengetahuan. Lalu kita dengan antusias membaca buku-buku komentari, buku-buku teologi yang sulit-sulit, tetapi itu semua tidak bisa memperdalam kualitas iman kita. Itu semua seperti kita membaca buku tentang negara ini, negara itu. Wah, saudara. Tapi kita tidak pernah mengunjunginya. Saya baca Rijksmuseum di Belanda, itu bagus. Banyak lukisan-lukisan yang indah sekali. Rembrandt, Van Gogh, Johannes Vermeer. Semua itu luar biasa saya baca di buku, tapi teori semuanya. Jikalau saya tidak pernah mengunjungi tempat itu. Atau saudara membaca buku-buku mengenali jatuh cinta begini, begitu. Tetapi saudara tidak pernah mengalami apa itu mencintai dan dicintai. Sama-sama seperti saudara banyak membaca buku-buku teologi yang bermutu. Tetapi saudara tidak pernah mengalami hidup bersama Tuhan yang saudara baca. Tuhan penolong yang sejati, ya, tetapi saat menderita kerugian langsung bersungut-sungut. Itu pengetahuan hanya berhenti di otak saja. Paulus berkata, yang kuingini ialah mengenal Kristus. Itu bukan saja di otak, tapi dialami. Saudara-saudara. Itu Paulus sebelum dia bertobat dan percaya Yesus, dia sangat mengandalkan kedagingannya. Kalau orang ada yang bangga di dalam dagingnya, aku lebih lagi, dia bilang. Dia lalu mendaftarkan semua pencapaiannya itu. Tapi semua itu adalah terlihat sangat-sangat kosong dibandingkan dengan kekaguman, sukacita, hak istimewa dia boleh mengenal Kristus. Paulus berkata, semua itu kuanggap rugi karena mengenal Kristus Tuhanku. Maka di sini kita belajar, saudara. Di dalam Kristus kita bisa melihat semua hal itu seperti apa adanya. Tanpa Kristus kita melihat dunia itu seperti surga. Kita ditipu. Itu namanya teologi kemuliaan. Kita sedang ditipu.
Tetapi jikalau kita mengerti teologi salib, kita bisa melihat kemuliaan Kristus itu di atas salib yang hina. Di dalam Kristus apa yang kita lihat emas itu ternyata hancur menjadi debu. Paulus menyadari bahwa semua prestasinya itu justru menghalangi apa yang benar-benar penting, yaitu mengenal Kristus. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita semua satu hal yang penting sekali, saudara, yaitu pembalikan nilai. Apa yang dianggap dunia penting, kuanggap tidak penting. Karena apa, saudara? Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih penting. Dibalikan nilainya. Dunia ini mengajar jadilah keinginanmu. Tapi kitab suci justru mengajar jadilah kehendakmu ya Tuhan. Jangan ditipu dunia yang kelihatan ini, saudara. Berubahlah pengertian kita terhadap apa yang penting di dalam hidup ini. Balikan nilainya. Di dalam Kristus. Kita menganggap Kristus itu paling penting. Lalu menilai segala sesuatu dengan benar dan sejati. Tanpa Kristus kita nilainya salah semua. Kita menilai segala sesuatu itu sudah tergelimang di dalam hal itu. Lupa Tuhan. Kalimat Paulus yang kuingini adalah mengenal Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan itu. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Kalimat ini seharusnya menyadarkan kita untuk mempertimbangkan kembali sistem nilai di dalam diri kita. Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi. Menjadi rugi. Karena kenal Kristus itu. Berarti saudara-saudara ini mengajarkan kepada kita sistem nilai di dalam diri kita harus diintrospeksi kembali. Apakah uang lebih bernilai daripada Kristus di dalam diri kita? Apakah kesuksesan saudara lebih membanggakan diri daripada mengenal Kristus? Paulus mengajarkan bahwa yang penting itu bukan yang aku capai, tetapi apa yang Kristus capai di dalam aku. Itu saudara. Biar Kristus yang kerja di dalam saya. Menyatakan kuasanya kemuliaan justru di dalam kelemahanku. Kita mau sombong apa, saudara? Oh, sehat, hebat. Itu kehebatanmu. Oh, sembuh, bagus. Itu kehebatan. Kristus, no. Durimu tetap ada. Tetapi engkau dengan mulutmu menyatakan kemuliaanku. Itu kuasa Kristus. Benar-benar bersinar di dalam dia. Saudara-saudara. Statusku yang sudah dibenarkan melalui iman kepada Kristus bukan dicapai oleh semua jasaku. Tapi oleh jasa Kristus di atas kayu salib. Betapa mulianya Tuhan kita. Kristus Yesus. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Saudara-saudara. Bernilainya jiwamu di hadapan Tuhan itu. Sama dengan seluruh dunia ini. Apa gunanya engkau memperoleh semuanya? Tuhan bilang, kalau kehilangan jiwamu malam ini. Saudara-saudara, Paulus tahu bahwa mengenal Kristus itu menutupi semua yang ia hargai sebelumnya. Dirubah semua. Apa yang dia anggap bernilai sebelumnya menjadi kosong. Karena dia anggap Kristus itu segalanya buat dia. Bukan itu jadi sampah dan tidak diperlukan, bukan. Tetapi di dalam Kristus dia melihat lagi semuanya itu. Berbeda nilainya. Apakah kita bisa berkata seperti Paulus, saudara-saudara? Apakah mengenal Kristus mengalahkan semua yang lain yang saya cintai? Atau apakah Kristus hanyalah salah satu kepentingan di antara banyak yang lain? Kita harus mengintrospeksi diri. Paulus mengajarkan kita semua pagi hari ini bahwa mengenal Kristus itu yang pertama adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya. Paulus saat itu di penjara. Dia membutuhkan kuasa Tuhan. Dia butuh kuasa yang membangkitkan Kristus daripada kematian itu. Agar apa, saudara? Agar dia bisa bersuka cita. Menyatakan Kristus meskipun dia di penjara. Saudara, banyakkah di antara saudara yang di penjara? Bukan tubuhnya, jiwanya. Saudara tidak bisa bersuka cita. Sama, Paulus pun mengalami itu.
Dia membutuhkan kuasa kebangkitan. Supaya di penjaranya itu dia boleh bersuka cita. Bayangkan surat Filipi ada berapa belas puluhan kali kalimat bersuka cita. Itu bukan dia bebas-bebas. Itu dia di penjara. Agar dia bisa bersuka cita meski keadaan itu tidak baik. Paulus ingin kuasa Kristus. Supaya dia bisa berjalan terus menjadi saksi Tuhan. Saudara, ini menyadarkan kita semua. Pentingnya kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau hubungan kita dengan Tuhan beres. Relasi kita dengan Tuhan beres. Saudara-saudara, kita sudah banyak membicarakan vaksin, COVID, bisnis, segala sesuatu. Tapi sebenarnya pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana relasi saudara dengan Tuhan. Itu yang harus menjadi dasar bagi semuanya. Saudara-saudara, pengenalan kepada Kristus itu berarti relasi. Kuasa kebangkitan itu berarti relasi dengan Tuhan. Itu menyangkut kekekalan, saudara. Firman Tuhan selalu membawa kita untuk melihat kebutuhan kita yang paling dalam. Firman Tuhan tidak pernah menipu kita. Dia langsung menyoroti yang paling dalam. Yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dia yang sudah mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Kita dibawa untuk fokus kepada hidup dan mati dan kebangkitan Yesus. Dan bukan mengerti itu hanya dengan ide-ide yang abstrak. Teori-teori yang ruwet-ruwet. Yang tidak ada personal sama sekali. Lalu menyombongkan diri. Tetapi dibawa melihat kuasa kebangkitan itu. Untuk memberikan kita kuasa menjadi saksinya. Itu saudara. Real. Ketika tadi kita menyanyikan lagu Nyatakan Kehendakmu. Apakah itu menyentuh afeksi kita? Di tengah segala kesulitan yang ada. Itu fungsinya lagu ini dicetak. Saudara-saudara. Di tengah segala kesusahan kita mengatakan sesuatu doa kepada Tuhan. Kita ikut. Dengan doa orang kudus ini semua. Apakah lagu itu mempunyai arti baru. Ketika kita masuk dan mengalami Kristus yang saya puji ini. Apakah kita sungguh-sungguh mau kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Ada kekuatan, pimpinan, penyerahan yang baru. Tetapi untuk lagu ini ketika dinyanyi menjadi bagian hidup kita. Kita membutuhkan kuasa Tuhan yang menyentuh kita. Sehingga nyanyian itu menjadi doa kepada Tuhan. Ketika nanti selesai ibadah. Selesai firman kita menyanyi lagu keempat. Sukacita Tuhan penuhiku. Apakah kita sungguh-sungguh sukacita karena darah Kristus menyucikan hati kita. Itu poinnya, saudara. Intinya segala sukacita kita di situ. Hidup kita semua itu sementara di dalam dunia. Apakah di tengah semua tantangan yang ada kita sungguh-sungguh menyadari Tuhan memimpin jalan hidup kita. Itu sukacita Tuhan penuhiku. Karena bukan saja saya diselamatkan, tetapi saya berjalan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau iya, saudara-saudara, berarti kuasa kebangkitan Tuhan itu berada di dalam diri kita. Kita mungkin mengeluh jauh sekali ini. Sepertinya Paulus juga merasakan itu, saudara. Karena dia berkata di ayat 12. Aku mengejar itu. Aku ingin hal itu. Di mana aku susah, aku merasakan sukacita itu. Aku mengejar hal itu. Kalau aku dapat menangkapnya. Dia bilang begitu, saudara. Karena apa? Karena aku sudah ditangkap oleh Kristus. Oh, saudara, ini kalimatnya. Aku sudah ditangkap oleh Kristus. Aku sudah menjadi budaknya. Menjadi hambanya, pelayannya. Menjadi anak daripada Bapa di surga. Aku sudah menjadi miliknya. Di sini Paulus memberi kita sesuatu ruang untuk kita boleh bertumbuh di dalam iman. Kita tidak kecewa, saudara-saudara.
Tetapi kita bisa bertumbuh terus di dalam iman. Pemikiran ini berkaitan dengan tanggung jawab kita sendiri. Bukan hanya menerima anugerah. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditangkap oleh Kristus. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawab kita? Kita meskipun terbatas untuk mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati itu melengkapi kelemahan dan kekurangan saya. Ini pasti saudara-saudara bukan asal di mulut saja. Kita mau berserah kepada Tuhan, tapi kita tidak mau kerja apa-apa. Setelah kita kerjakan bagian kita, maka kita berhak berseru, Tuhan tolong. Sekarang ini bagian aku, sungguh aku tidak mampu lagi. I've done my best. Then you do the rest. Aku berserah kepadamu Tuhan. Aku sudah mengerjakan bagianku. Di dalam anugerah-Mu. Sekarang tolonglah aku. Untuk mengerjakan seluruhnya di dalam sesuai rencana-Mu. Aku percaya Tuhan tidak memberikan pencobaan yang lebih berat daripada yang bisa kutanggung. Kristus memegang tanganku. Sehingga aku dimampukan memegang tangan Dia. Dan merelakan Dia menuntun saya. Sebelumnya saya selalu melihat iman saya sebagai sesuatu yang perlu saya pertahankan. Saya usahakan, saya kerjakan. Sampai kita sadar kelemahan diri. Barulah saat itu saya sadar iman itu menopang saya. Karena saya telah ditangkap oleh Kristus. Kesadaran itu membuat saya merubah hidup. Baik pikiranku, hatiku, pekerjaanku, semua dilihat di dalam Kristus. Kristus yang senantiasa mengetok pintu hati kita itu. Saudara mendengar ketukan Yesus Kristus di hatimu? Dia menunggu kita membukakan pintu. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ini perkataan Kristus bahwa dia mengetok pintu gereja di Laodikia. Minta dia disambut masuk. Ketika kita menjadi Kristen, kita telah mengundang Yesus masuk. Tetapi itu tidak boleh hanya berhenti di pikiran saja. Tahu Tuhan berdaulat, memilih saya, menyelamatkan saya, menganugerahi saya. Tetapi harus ada persekutuan bersama Kristus. Harus ada tanggung jawab kita untuk bertobat senantiasa. Dan sungguh-sungguh mengenal Dia. Itu artinya makan bersama-sama Dia. Mengetahui tentang Kristus berbeda dengan mengenal Kristus. Kita mau bergantung kepada Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bukan kepada deposito kita di bank. Bukan kepada asuransi kita. Saudara-saudara, biarlah kuasa Kristus hari demi hari memampukan kita melihat segala sesuatu seperti Kristus melihatnya. Hidup kita banyak tantangan. Di keluarga, di tempat pekerjaan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah tantangan yang ada di dalam hidup kita. Kita butuh kuasa kebangkitan Kristus. Supaya kita bisa menghidupi hidup kekristenan kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kristus adalah segalanya bagi kita. Yang kedua, saudara, mengenal Kristus itu adalah apa? Memiliki persekutuan di dalam penderitaannya. Sama sekali tidak ada kemuliaannya, tidak ada, saudara. Yang percaya Yesus kaya sembuh itu tidak ada itu, saudara. Saudara kembali kepada firman Tuhan. Lihat apa ini? Kamu mengenal Kristus, kamu memiliki persekutuan dalam penderitaannya justru. Bukan yang mulia-mulia itu. Saudara. Banyak orang mau ikut Yesus tapi tidak mau penderitaannya. Malah mau kemuliaannya saja. Itu nanti di surga.
Makin kita kenal Kristus, makin kita punya kuasa kebangkitan Kristus, kita akan mampu berjalan melewati penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Itu fakta. Jangan menipu diri saudara dengan motivator-motivator itu. Tidak ada itu saudara. Kembali kepada Kristus. Kristus adalah sumber kesegaran bagi jiwamu. Bukan motivasi psikologi dan segala macam. Kristus yang akan memampukan kita berjalan melalui segala penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Paulus tahu dia akan menderita demi Kristus. Setelah Paulus diselamatkan, saudara, dia menjadi rekan Kristus justru di dalam penderitaannya. Saudara coba baca nanti pulang surat Korintus. Saudara-saudara, bagaimana dia menderita demi Kristus itu. Apakah itu bisa menjadi bagian hidup kita, saudara? Tentunya tidak seperti dia, kapal karam, dicambuki, tidak. Tetapi saudara, kita mengalami di dalam jiwa kita kecamuk demi mengikut Kristus. Itu sama. Kita mengalami kesulitan di dalam keluarga demi ikut Kristus. Itu sama. Tidak boleh cerai. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itu sama. Pegang Kristus. Saudara-saudara. Setelah Paulus diselamatkan, dia menjadi rekan Kristus di dalam penderitaannya. Dia rela menderita bagi Kristus lebih daripada siapapun di dalam dunia ini. Dia tidak ingin dipisahkan dari Kristus. Sehingga kalau ada aniaya datang kepada Yesus, menimpa dia juga. Aku rela Tuhan. Coba baca kisah Rasul. Baca bagaimana dia rela dan senang menderita karena nama Tuhan. Itu luar biasa saudara-saudara. Karena dia mau bersekutu dengan penderitaan Kristus. Apa yang Yesus derita, dia mau. Jadi itu kebalikannya daripada teologi kemuliaan itu. Saudara-saudara. Dia juga ingin bisa bereaksi seperti Yesus saat penderitaan datang. Nah itu kuncinya. Bukan hanya dikuatkan menerima derita. Tetapi juga reaksinya apa? Di mulutnya itu saudara. Saat derita datang. Dia ingin sama seperti Yesus. Adakah Yesus mencaci maki Bapa saat ketika diludahi atau dicambuki? Saat dia dipaku di atas kayu salib, tidak ada saudara-saudara. Yang ada Bapa ampunilah mereka. Itu reaksi Yesus saat menderita. Yang menjadi teladan bagi Paulus dan kita semua hari ini. Jikalau kita bersekutu dengan deritanya, derita Kristus, kita mampu minta kuasa dari Tuhan. Kita mau ikut dia justru di dalam deritanya. Ketika kita diumpat, dilecehkan, jangan balas. Tapi doakan mereka. Itu Tuhan punya nasihat. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Cintailah musuhmu. Saudara, jikalau beribadah mau datang hari Minggu pagi-pagi, ada seseorang belum saudara ampuni, ampunilah dia. Maka doa saudara dikenan Tuhan. Maka ibadah ini menyegarkan hati saudara. Jangan menyimpan dendam kepada orang lain. Ibadahmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, Paulus tahu semua aniaya yang ia terima sebenarnya mendekatkan dia kepada Tuhan. Itu intinya. Kita jangan ditipu dunia kalau kamu menderita berarti Tuhan tinggalkan kamu. Salah, saudara. Justru kita bersatu dengan penderitaan Kristus itu. Justru saat aniaya dia terima demi Kristus, itu intinya. Maka sebenarnya itu mendekatkan dia kepada Tuhan. Itu. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Banyak sekali firman Tuhan ini. Ini saya coba kutip satu saja. Setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Siapapun itu. Tidak peduli orang yang imannya kuat. Seperti gunung batu. Tidak peduli saudara. Jadi penganiayaan itu akan datang kepada kita. Kalau kita berusaha untuk hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita sudah hidupnya kompromi, pantas saja hidupnya terus senang. Itu hidup yang kompromi dari perintah Tuhan berarti. Saudara-saudara, di dalam Kisah 14 ayat 22 dituliskan begini.
untuk masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Derita itu jangan dicari-cari. Itu datang sendiri. Tidak perlu saudara cari. Kalau kita sungguh-sungguh hidup menjalankan kehendak Tuhan, datang semua. Karena itulah yang menjadi ukuran saudara mengenal Kristus sedalam apa. Penderitaan itu justru menarik kita lebih dekat dengan Yesus yang kita ingin kenali. Ketika kita membiarkan hidupnya justru terlihat jelas di dalam diri kita. Bukan hidup kita, hidup Yesus di dalam diri kita. Bagaimana? Serupa dengan Kristus di dalam penderitaannya. Dunia tidak bisa melihat kemuliaan di dalam penderitaan. Tetapi orang Kristen bisa. Dan kita sudah mengantisipasi penderitaan terus di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Penderitaan yang didapat dengan harga yang sangat tinggi. Yaitu ketaatan kita penuh kepada Tuhan. Mau dagang untung besar, korupsi? No. Saya mau ikut Tuhan. Menderita? Tidak apa. Saya mau ikut Tuhan. Saya tahu dia pegang hari depan saya. Itu namanya ikut Tuhan. Itu namanya kenal Kristus. Saudara-saudara, harganya tinggi sekali. Penderitaan yang saudara alami itu adalah karena ketaatan kepada Yesus. Di dalam semua keputusan yang saudara ambil. Di dalam semua untuk hari depan itu saudara taat kepada Dia. Dan disitulah kita akan berdiri teguh. Inilah menuju kepada pengertian ketiga dari mengenal Yesus Kristus. Yaitu supaya Dia menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Sama sekali tidak ada nuansa kalau kita mengenal Kristus, kita jadi sukses, hidup sehat, makmur selama-lamanya. Itu ajaran setan, saudara-saudara. Tidak ada itu di dalam kitab suci. Itu kesalahan berpikir tentang Kristus. Lihatlah Kristus yang merendahkan diri, yang taat sampai mati di kayu salib. Dan kitab suci mengajarkan kita mau serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Saudara-saudara, kita harus meneladani ketaatan Kristus itu. Taat kepada Bapa, mau merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib, dan kita mau serupa dengan Dia di dalam kematiannya itu. Berarti teladanilah ketaatan Kristus itu. Yesus begitu rela menaati Bapanya, sehingga Dia sampingkan jubah kemuliaannya. Susah loh buat kita. Susah sekali, saudara. Gengsi kita itu dipinggirkan untuk Tuhan, itu susah. Tapi Yesus itu rela taat sama Bapanya. Dia kesampingkan jubah kemuliaan. Dia mengambil bentuk dan natur manusia baginya sendiri. Luar biasa, saudara. Kalau kita ngerti kenapa Yesus cuci kaki murid itu begitu luar biasa. Karena ini. Karena Dia itu Allah. Kita bisa cuci kaki saja sudah susah, saudara, manusia saja. Tapi Dia itu Allah itu. Lalu menanggung semua derita di dalam dunia. Bahwa Dia bahkan mati sebagai manusia di dalam ketaatan kepada Bapanya itu. Itu persekutuan dalam penderitaan Kristus yang hanya bisa diperoleh dengan harga ketaatan yang radikal dan total. Makin serupa dengan Dia di dalam kematiannya ini artinya menaati perintah Tuhan apapun itu. Ikut Tuhan radikal. Tinggalkan semuanya. Seperti Kristus menaati Bapanya sampai mati di atas kayu salib. Tinggalkan jubah mulianya. Jadi bayi yang harus tergantung kepada ibu. Berarti bersekutu dengan penderitaan Kristus itu makin kita serupa dengan Kristus, makin kita akan menderita. Sekali lagi saudara, kita semua di dalam sanctification progress. Kita semua di dalam proses pengudusan, makin serupa dengan Kristus. Jikalau kita hidup makin serupa dengan Kristus, maka kita akan makin menderita. Mengerti saudara? Itu sudah garisannya di dalam firman Tuhan. Dalilnya seperti itu. Apakah kita mau mengenal Kristus?
maka kita harus memohon agar kerinduan Paulus menjadi milik kita. Tuhan, aku ingin mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan dengan penderitaannya. Bukan kemuliaannya, penderitaan dia. Aku ingin merasakannya. Sehingga aku tahu bagaimana aku hidup di dalam dunia ini. Seperti Kristus sudah hidup. Berarti mengenal Kristus itu ada rela menderita demi ikut Kristus. Saudara ingat tidak nasihat Tuhan? Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Kalau saudara masih takut hari depanmu, saudara tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Saudara masih hidup dikuasai hal lahiriah. Tidak berani ikut Yesus sepenuhnya. Tinggalkan jalanmu itu. Ikut Yesus. Total. Yesus berkata, Petrus, ikutlah aku, tinggalkan jalanmu. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Tidak ada lagi kebergantunganmu kepada dunia. Follow me. Sangkal diri, pikul salib. Maukah saudara? Marilah kita mengenal Kristus. Setiap aspek hidup kita itu diisi oleh kehadiran Kristus. Bukan hanya di pikiran kita. Mengumpulkan pengetahuan dengan motivasi yang salah. Supaya makin banyak pengetahuan tentang Yesus, lalu bangga diri. Bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi tidak pernah bawa mereka kepada Yesus. Itu salah belaka, saudara. Sikap seperti ini pasti menghancurkan diri sendiri. Jika pencobaan datang, hancurlah, saudara. Karena dasarnya itu pasir, bukan batu. Tetapi yang benar adalah setiap ruang di dalam hati kita, setiap tempat di dalam jiwa saya diisi oleh kehadiran Kristus yang memberikan hidup dan mengubah hidup. Ada pengalaman derita demi ikut Yesus? Ada. Saya tidak mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, tapi bersuka cita. Ada kesulitan yang harus kita rela tanggung demi ikut Yesus? Ada. Tetapi kuasanya terus-menerus melingkupi kita. Paulus berkata, serupalah dengan Yesus Kristus di dalam kematiannya. Maukah saudara sungguh-sungguh mengenal Kristus? Kembalilah kepada Tuhan. Yang terakhir, tujuan Paulus begitu giat untuk mengenal Kristus dan untuk menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, yaitu supaya dia, ayat ke-11, memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa kita harus kenal Kristus? Terus menerus makin hari kita makin kenal Kristus. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Paulus ingin menjadi serupa dengan kematian Kristus. Supaya dia beroleh kebangkitan. Apa ini kebangkitan ini, saudara? Paulus berkata supaya aku akhirnya bisa mendapat kebangkitan dari orang mati. Ini dimengerti, saudara. Jangan kita mengertinya dia sudah khawatir tentang hari depannya. Mungkin saya termasuk orang yang tidak diselamatkan. Mungkin saya termasuk kepada lalang itu. Tidak, saudara. Ini sama sekali bukan Paulus. Karena dia menulis di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia yakin keselamatannya. Dia yakin dia akan masuk surga. Saudara-saudara. Dan keyakinan ini adalah proses daripada sejak awal pertobatannya. Dia terus belajar tentang Yesus, mencari dia di kitab-kitab perjanjian lama. Sebelum Paulus bertobat, dia sudah sangat mahir tentang Taurat dan mengerti segala macam tulisan-tulisan suci. Mungkin dia menghafal sebagiannya, saudara. Dia terus belajar, makin kenal Yesus di tanah Arab, di antara para rasul. Dia tidak pernah menjadikan pengetahuan tentang Kristus itu sebagai tujuan itu sendiri. Nah itu, saudara. Semua aspek di dalam hidup Paulus, hatinya, pikirannya, perasaannya, difokuskan untuk mengenal Kristus secara pribadi.
Kuasa kebangkitan dari Kristus itu telah membuat dia kagum, tidak habis-habis. Dimulai daripada menuju ke Damaskus itu, terang itu menyinari hatinya. Lalu dia terus bertumbuh. Dia tidak pernah bisa melupakan cinta Kristus yang sudah menyentuh hatinya itu. Setiap hari itu menjadi hari kebangkitan bagi diri dia. Setiap hari menjadi hari dia bersaksi bagi Tuhan bahwa dia sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Setiap hari berbagi dengan penderitaan Kristus, dan dia rela mengalami segala kesulitan demi mengikut Kristus. Inilah mengenal Kristus bukan hanya di pikiran tetapi juga di perasaan kita, di dalam jiwa kita. Kita bersekutu dengan penderitaan Kristus. Kita makin hari bertambah intim dengan Kristus. Melalui pencobaan yang datang, melalui segala kesulitan yang dialami, Kristus makin dekat dan makin intim meneguhkan iman Paulus. Itu sebabnya, saudara, Paulus berkata kebangkitan dari antara orang mati. Aku mau kenal Kristus supaya aku beroleh kebangkitan dari orang mati ini. Paling sedikit bisa dimengerti di dalam dua hal ini. Saudara dengar baik-baik. Paulus sedang memikirkan bahwa dia ingin menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya di dalam hidup ini. Berarti Paulus ingin orang melihat hidupnya dan merasakan kuasa kebangkitan Kristus itu menyertai dia di dalam hidupnya sehari-hari. Dia tidak ingin hidup mempermalukan Tuhan. Itu sebabnya di dalam segala kesulitan dia berkata, aku bersuka cita karena Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu bukan keluar dari orang yang kaya, orang yang sukses. Tidak sama sekali. Itu keluar dari orang yang dipenjara. Di dalam pemikiran Yunani, saudara, orang hidup berdiri. Orang mati itu tergeletak. Jadi dengan menggunakan permainan kata ini, saudara, aku mau beroleh kebangkitan itu. Jadi Paulus mempergunakan permainan kata ini, saudara, bahwa aku ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya supaya apa, saudara? Supaya aku dapat berdiri menjadi saksi bagi mereka yang mati rohaninya. Itu beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan nanti, sekarang. Bangkitkan aku Tuhan, rohku. Sehingga di tengah segala derita aku boleh bersaksi bagi orang lain yang mati rohaninya. Itu sebabnya ketika saya berjalan di jalanan, berjalan masuk ke rumah orang lain, masuk ke toko, ketika aku bekerja di kantor, bersekutu dengan karyawan, aku hidup menyatakan Kristus. Kuasa kebangkitannya membangkitkan aku berdiri mewakili Tuhan. Sebagai orang yang hidup di tengah mereka yang mati. Kita sadar di dunia ini hanya ada dua macam manusia, saudara. Sadarilah itu. Jangan cuma berbincang-bincang untung rugi dunia. Di dalam Kristus atau di luar Kristus. Hanya ada dua macam manusia. Dan saudara bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ditempatkan di sekitar saudara itu. Yang masih berada di luar Kristus. Kabarkanlah Injil itu. Saudara-saudara, tidak main-main hidup ini. Ya, karena kita sebagai orang-orang yang berziarah, yang mengalami suka duka bersama dengan Tuhan, harus menjadi saksi Tuhan, harus berdiri, bangkit, menyatakan kuasa Tuhan itu. Apakah kita sudah menyatakan kuasa kebangkitan itu di antara mereka yang berada di luar Kristus? Itu pertanyaan kedua. Setelah pertanyaan pertama tadi, bagaimana relasi saudara dengan Tuhan? Pertanyaan kedua adalah, sudahkah saudara bangkit untuk berdiri bersaksi di antara mereka yang mati rohaninya? Saudara, setiap hari berapa banyak bersentuhan dengan orang yang mati rohaninya? Bangkitlah menjadi saksi Tuhan. Hidup saudara harus menjadi terang. Jangan hanya pandai membagi traktat lalu pergi.
Tapi hidup di hadapan mereka menjadi wakil Tuhan, itu jauh lebih sulit. Sehingga mereka melihat Yesus di dalam dirimu. Itulah tanda kuasa kebangkitan Kristus sudah berada di dalam diri saudara. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Dan gairah mengenal Kristus ini makin bertambahlah pengenalan kita akan Kristus. Makin cinta kita bertambah. Bergairah menjadi saksi Tuhan. Karena kuasa kebangkitan itu bertumbuh terus. Kita terus diubahkan makin mirip Kristus. Di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya. Supaya kita beroleh kuasa untuk bersaksi bagi Kristus. Saudara, hidup Paulus itu sudah dimeterai dengan salib. Dicap. Bukan pakai kalung salib. Saudara-saudara, tapi dicap di dalam hatinya salib itu. Hidupnya segalanya untuk itu. Dia hanya ingin mengenal Kristus dan dia yang tersalibkan. Saudara ingat itu. Sungguh mulia hidup seperti ini, saudara-saudara. Kita semua mau mengikut Kristus. Di pikiran kita hanya ingin mengenal Kristus dan dia tersalib. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau kita tahu hidup kita tinggal 1 bulan lagi, kita pasti akan cepat-cepat bergairah bagi Tuhan. Bawa traktat, bagikan. Ada 2 macam, saudara. Jikalau saudara sudah divonis hidup tinggal 1 bulan, ada 2 macam reaksi. Ada yang kecewa lalu tinggalkan Tuhan. Ini orang bodoh sekali. Tetapi ada yang kerja giat bagi Kristus. Beritakan Injil kemana-mana. Saudara, pertanyaannya itu bukan itu. Tapi kenapa tidak dimulai hari ini? Kenapa kesadaran itu tidak ada hari ini? Pikir hidup itu singkat. Sebentar lagi kita harus bertemu Tuhan. Kita selalu bilang, tunggu saja. Saudara, sekarang masih enak. Selalu yang sisa untuk Tuhan. Sekarang enak dulu. Menikmati dulu. Saudara, kita harus selalu menyadari hidup ini singkat. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu bisa merubah kita. Harus percaya. Saudara, saya tutup ilustrasi satu. Itu ada seorang hamba Tuhan bernama Ironside. Dia dipengaruhi oleh D.L. Moody. Seorang pengkhotbah yang besar. Di dalam salah satu buku dia cerita tentang pertobatan yang luar biasa daripada seorang Indian. Si Indian ini, saudara-saudara, dia terkenal dengan sebutan daripada ular kecil yang berbisa. Ya. Nah, waktu mudanya si orang Indian ini, dia bersekolah di sekolah negeri di Pennsylvania. Tetapi dia sering menghina kekristenan. Lihat orang Kristen, kamu orang putih. Ya, dia sangat-sangat benci. Dan hatinya dipenuhi kepahitan, kejahatan seperti itu, saudara. Tetapi bertahun-tahun kemudian, satu malam dia mimpi. Saudara. Tuhan tuh bisa pakai mimpi loh kalau kerja tuh. Kalau saudara tuh, saudara ini, dia mimpi di mana dia membayangkan orang-orang Kristen itu di desa dia. Itu semua diangkat, dibawa ke surga. Sementara yang lain itu tertinggal. Saudara, termasuk dia sendiri. Waduh, saudara. Itu sangat mengganggu, digelisah sekali hatinya. Di dalam mimpinya itu. Dia mencari-cari terus kebaktian rohani, kebaktian Kristen. Di mana si Ironside itu berkhotbah di situ. Nah, saudara-saudara, dia masuk ke dalam kebaktian itu. Dia duduk di situ. Itu hatinya gelisah luar biasa. Dan suara Tuhan tiba. Bertobatlah engkau kembali kepada Kristus. Simple message. Saudara-saudara, kenalkan Kristus di dalam hidupmu. Di sana dia benar-benar bertobat. Sejak itu perubahan yang besar terjadi kepada dia. Ia mulai memberikan kesaksian dengan berani kepada orang-orang yang dulunya pernah bergaul dengan dia. Itu selalu ada, saudara. Dari dosa, bertobat, lalu transformasi hidup. Itu pasti. Si little daripada ular kecil berbisa ini, saudara. Kehidupan dia yang berubah itu membawa istrinya menjadi orang Kristen. Dan bersama-sama mereka mulai membesarkan anak-anak mereka di dalam kasih. Di dalam pengenalan akan Kristus. Lalu dia dikenal oleh seluruh orang Indian.
Baik yang percaya Tuhan, baik yang tidak. Oh, sekarang si ular kecil yang berbisa itu. Tadinya dia orang yang penyembah berhala. Sekarang menjadi Frank, seorang pengkhotbah Kristen. Yang hidupnya kudus dan memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus perubahan itu nyata. Itu bukan teori. Kita bisa berubah, saudara. Karena Kristus. Karena kuasa kebangkitannya itu yang akan merubah kita. Semakin mirip dengan dia. Coba lihat ular kecil menjadi Frank yang berkhotbah. Saulus menjadi Paulus, prajurit Kristus terbesar sepanjang sejarah. Simon menjadi Petrus, penjala manusia. Yohanes yang tadinya pemarah itu menjadi rasul yang penuh cinta kasih. Percayalah kuasa Tuhan. Apakah saudara diikat pikiran bahwa keadaan saudara tidak mungkin berubah lagi? Salah, saudara. Serahkan diri saudara kepada Kristus, siapapun saudara. Apapun kondisi saudara. Mungkin saudara merasa putus asa dengan hidup ini. Jangan ditipu setan. Bangkitlah saudara. Datanglah kepada Tuhan. Kristus mampu merubah kita. Menjadi seseorang yang mencerminkan karakternya sendiri. Suci, penuh kasih. Inilah tujuan tertinggi daripada Tuhan. Untuk menyelamatkan setiap kita. Yaitu mengenal Kristus. Yang sudah mati dan bangkit menyelamatkan kita. Darahnya menyucikan kita. Ia terus memimpin kita. Berjalan menjadi saksinya. Memasyurkan namanya. Marilah kita berjuang. Untuk makin kenal Kristus Tuhan kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.